Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Islamku ofisial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah Haman. Siapakah dia? Banyak yang tidak mengenali siapakah dia sesungguhnya. Sebagaimana kita juga tidak pernah tahu bahwa sosok ini ternyata juga berperan penting sebagai tangan kanan Fir'aun, kalau saja tidak diinformasikan oleh Al-Quran. Hal ini mengindikasikan bahwa ada peran tokoh antagonis di balik kisah kezaliman Fir'aun, yang peran sentralnya tak kalah dahsyatnya dibandingkan Fir'aun itu sendiri. Dialah Haman, pembisik sekaligus menteri segala urusan di istana Fir'aun. Jika kata Fir'aun disebutkan sebanyak 38 kali di dalam Al-Quran, paling tidak nama Haman muncul sebanyak 5 kali pada beberapa surah dalam Al-Quran. Di antaranya, surah Al-Qasas ayat 6 dan 38, Al-Mu'min ayat 36 dan 37, dan Al-Ankabut ayat 38. Seorang arkeolog Prancis, Maurice, dalam penelitiannya di tahun 1882, dibuat tercengang sekaligus takjub dengan kebenaran informasi Al-Quran. Ternyata, nama Haman ditemukan dan disebutkan dalam tulisan heliograf kuno sebagai seorang kepala urusan istana yang menangani semua urusan Fir'aun. Sedangkan informasi itu tidak pernah dia dapatkan pada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Informasi di dalam Al-Quran sedemikian akuratnya, hingga disebutkan begitu jelasnya nama dan peran Haman di dalam Al-Quran. Jelas, dia akhirnya mengakui bahwa hal itu menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Apa dan bagaimana peran Haman? Di dalam Al-Quran dikisahkan Haman merupakan wazir atau perdana menteri Fir'aun. Haman juga bertugas sebagai penasihat, kepala istana, pengatur dan pengendali infrastruktur, panglima perang, pengendali stabilitas keamanan, pengontrol ucapan para pengkritik kerajaan, serta pengatur sekaligus pengendali segala bidang dan urusan. Bahkan Haman merupakan pembisik yang selalu meneguhkan dan menguatkan bahwa Fir'aun adalah seorang titisan dewara, dewa matahari yang patut disembah sekaligus dewa pemilik aliran sungai Nil. Haman selalu memuji tindak perilaku Fir'aun baik dan buruknya. Manakala adu tanding antara Nabi Musa dan Fir'aun, yang pada akhirnya membuat para penyihir istana mengakui kemenangan di pihak Musa, alih-alih mengakui kekalahannya, Fir'aun justru meminta Haman tampil ke depan publik untuk mempengaruhi rakyatnya agar masih tetap dipercayai. "Hai Haman, apakah aku ini seorang pendusta?" tanya Fir'aun penuh keangkuhan. Haman tampil membela dengan penuh meyakinkan dan kecongkakan pula. "Siapa yang berani menuduh Paduka sebagai seorang pembohong?" "Hai Haman, apakah Tuhan di surga?" tanya Fir'aun lagi. "Musa itu berdusta, dia ahli membuat kebohongan," jawab Haman agar membuat Fir'aun senang. "Ya, aku tahu Musa tidak lain, hanya tukang sihir yang pandai merangkai kata," Fir'aun membenarkan. "Benar, engkau pembesar kami. Semua raja takluk padamu, duhai Fir'aun," ujar Haman meyakinkan Fir'aun. "Sekarang Haman, kuperintahkan buatkan aku menara pencakar langit agar aku bisa melihat Tuhannya Musa," ujar Fir'aun tertawa dengan penuh kesombongan disertai gelak tawa Haman dan pengikutnya. Haman memang terkenal hebat bersilat lidah menjilat penguasa. Haman berkilah dengan argumentasi jeniusnya. "Wahai Fir'aun, kali ini saya keberatan membuatkan Anda menara pencakar langit itu untuk bisa melihat Tuhannya Musa," ujar Haman seraya membungkuk. "Hah? Apa katamu? Kamu keberatan?" Fir'aun terbelalak matanya. "Iya Paduka, saya keberatan," jawab Haman penuh tipu muslihat. "Apa kamu sudah mau berbuat makar seperti Musa? Apa kamu sudah membangkang seperti para penyihir itu?" tanya Fir'aun mulai geram. "Tidak Paduka, Raja Fir'aun yang maha tinggi, hamba masih tetap setia," jawab Haman tersenyum. "Lantas, kenapa kamu keberatan, hah? Apa kamu tidak sanggup membangunkan infrastruktur yang rajamu ini?"
Fir'aun mulai tak sabar menunggu jawaban Haman. "Bukan begitu, Paduka Raja Fir'aun." "Lantas?" tanya Fir'aun. "Meskipun kita bangunkan menara langit, kita tidak akan menemukan Tuhan Musa di sana," jawab Haman meyakinkan. "Kenapa? Ada apa?" tanya Fir'aun mengernyitkan keningnya. "Sebab Tuhan Musa itu tidak ada. Hanya engkaulah Tuhan itu. Hanya dirimulah pemilik Mesir dan Nil ini. Engkau Fir'aun yang tinggi," ujar Haman menyanjung Fir'aun sekaligus melecehkan Tuhan Musa. Lantas Fir'aun berteriak di hadapan rakyatnya, "Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang tinggi." Quran Surah An-Naziyat ayat 24. Demi mendengarkan sanjungan sedemikian tinggi dari Haman, kian melambunglah kecongkakan Fir'aun dengan segala kepercayaan dirinya. Sujud sembahlah mereka yang terlanjur mengagumi Fir'aun dengan segala keyakinannya. Itulah sekilas deskripsi Haman yang dideskripsikan oleh Ibnu Katsir di dalam Qisasul Anbiya. Begitulah peran sentral Haman yang monumental dengan segala kejahatan dan sifat penjilatannya. Dia tampil sebagai tokoh antagonis kedua setelah Fir'aun. Meski dia bukan seorang Fir'aun, boleh jadi peran sentralnya melebihi seorang Fir'aun sekalipun, sebab dialah penasihat dan pembenar segala kesalahan dan kezaliman Fir'aun. Dan begitulah sejarah selalu berulang pada setiap zamannya. Begitulah Al-Quran mengajari kita sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah kali ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.